Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi Sobat Bincang Satwa Tani. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari rumput pakcong Sobat Bincang Satwa Tani. Cuaca di siang hari ini cerah. Untuk di sini ada rumput pakcong yang sudah mulai tumbuh pasca panen. Jadi mulanya saya mendapatkan bibit pakcong itu dari milik tetangga. Dan untuk ladang pakcong milik tetangganya adalah di depan saya ini, Sobat Bincang Satwa Tani. Kita lihat lebih dekat. Untuk rumput pakcongnya seperti ini, Sobat Bincang Satwa Tani. Langsung saja pada pembahasan kita kali ini adalah kelebihan dari rumput pakcong dibandingkan dengan rumput yang lain. Untuk kelebihan pertama dari rumput pakcong adalah dari segi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Untuk rumput pakcong sendiri kadar protein kasar yakni sekitar 16 sampai 17% Sobat Bincang Satwa Tani. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan rumput gajah yang lain, baik rumput kolonjono, rumput odot, dan rumput Taiwan. Kalau untuk rumput odot itu dari segi kadar protein kasar yakni 14%. Kalau rumput Taiwan 10% dan kolonjono sendiri 7%. Jadi memang untuk rumput pakcong ini dari segi nutrisi, terlebih untuk protein kasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan rumput yang lain, Sobat Bincang Satwa Tani. Kelebihan kedua dari rumput pakcong ini adalah dari segi batang yang lunak, Sobat Bincang Satwa Tani. Untuk rumput pakcong ini tingginya sudah sekitar 170 sampai 2 meter, Sobat Bincang Satwa Tani. Dan kita bisa lihat dengan tinggi seperti itu untuk batangnya itu masih lunak, Sobat Bincang Satwa Tani. Di lunak seperti ini. Dan dengan tekstur batang yang lunak ini sangat digemari oleh hewan ternak, baik sapi, domba maupun kambing. Dan kambing-kambing saya sendiri saya berikan pakan dengan rumput pakcong ini. Untuk kelebihan ketiga dari rumput pakcong adalah dari segi produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput yang lain. Selain produktivitas juga dari pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya cepat dan produktivitas atau hasil yang dihasilkan itu lebih berlimpah, Sobat Bincang Satwa Tani. Karena dari pengalaman saya sudah pernah menanam kolonjono, odot, dan rumput Taiwan. Untuk sekarang untuk tanaman saya fokuskan pada rumput pakcong, Sobat Bincang Satwa Tani, karena dari segi pertumbuhan lebih cepat dan produksinya pun lebih banyak. Kelebihan keempat dari rumput pakcong ini adalah tidak adanya bulu halus pada daun. Kita bisa lihat untuk daun-daunnya tidak ada bulu halus, Sobat Bincang Satwa Tani. Berbeda dengan rumput odot dan rumput kolonjono itu banyak sekali bulu halusnya yang dapat menyebabkan gatal, Sobat Bincang Satwa Tani. Dengan tidak adanya bulu halus ini juga menjadi salah satu faktor ternak suka dengan rumput ini, Sobat Bincang Satwa Tani. Kita bisa lihat lebih dekat untuk daun dari rumput pakcongnya.
Ini tidak ada bulunya, dan untuk daunnya itu lebih lebar dibandingkan dengan rumput kolonjono. Nah, ini untuk tinggi sudah 2 meter lebih itu dari segi bonggolnya masih cukup lunak sepertinya sobat tani. Dan biasanya untuk rumput pakcong itu kalau dari segi bulu halus terkadang ada sedikit di area batang sobat pincang satwa tani. Ini untuk tinggi yang sudah 2 meter, dari segi batang itu masih cukup lunak. Untuk rumput pakcongnya, nah kelebihan kelima dari rumput pakcong ini adalah tunas yang dihasilkan pasca tanam itu lebih banyak dibandingkan dengan rumput yang lain. Dan ini mempengaruhi pada produktivitas yang saya jelaskan tadi. Saya akan berikan contoh untuk rumput pakcong pasca panen dari segi tunasnya sepertinya sobat tani. Ini untuk ladang saya. Nah, jadi ini adalah rumput pakcong pasca tanam. Untuk tunasnya banyak pincang satwa tani. Untuk tunasnya seperti ini. Tunas dihasilkan, dan ini kita lihat dari segi tunasnya. Ini pasca tanam seperti ini. Kalau untuk sudah dipanen 2 kali seperti ini. Nah, ini adalah penampakan dari rumput pakcong yang sudah dipanen 2 kali. Dari segi tunasnya lebih banyak, lebih berlimpah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.